Pada abad ke-5 Masehi, di tanah yang subur dan makmur di sisi barat Pulau Jawa, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Tarumanegara. Negeri yang dikelilingi oleh sungai yang jernih, ladang yang luas, serta rakyat yang hidup rukun dan sejahtera. Di atas singgasana emasnya, seorang raja agung bernama Punawwarman memimpin dengan kebijaksanaan dan keberanian yang disegani. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan yang tumbuh kuat, hukum ditegakkan dan keadilan tebar ke seluruh penjuru negeri. Namun, sejarah selalu menuliskan babak baru. Damai yang abadi hanyalah ilusi. Angin dari timur membawa aroma kekacauan, bisik-bisik dari perbatasan mulai terdengar. Tanda-tanda bahaya yang tak bisa diabaikan. Di ruang tahta yang megah dan sunyi, Raja Punawwarman duduk dengan pandangan tajam menembus cakrawala. Ia tahu ini bukan hanya soal tanah, bukan hanya soal kekuasaan, ini tentang kehormatan. Maka ia memanggil orang-orang kepercayaannya, Empu Tribhuwana, sang penasihat, bijaksana dan mahesa. Panglima perang yang setia, mereka datang tak hanya membawa strategi, tetapi membawa harapan bagi tanah luhur yang harus dipertahankan. Empu Tribhuwana, bagaimana kabar rakyat dan desa? Paduka, bumi masih memberi rezeki dan rakyat masih tersenyum. Namun, bisik-bisik dari timur makin terdengar keras. Mereka berkata, Tarumanegara telah melemah. Prajurit Sindula merampok perbatasan. Mereka menguji kesabaran kita. Diam, bukan berarti kita lemah. Tetapi jika kita diganggu terus, kita tidak bisa diam. Prajurit, kami akan siaga siang dan malam, Paduka. Perbatasan adalah garis kehormatan kami. Tak akan kami biarkan tidak tanpa perlawanan. Namun ingatlah Paduka, kekuatan sejati ada di kepala yang dingin, bukan hanya di tombak yang tajam. Sementara itu, jauh di hiruk-pikuk istana di desa yang sederhana namun penuh kehidupan, rakyat mulai merasakan gelombang keresahan yang sulit dijelaskan. Langit tampak lebih kelabu dari biasanya, dan angin yang berembus membawa kecemasan yang menggantung. Taman kerajaan yang biasanya dipenuhi oleh suara tawa anak-anak, kini sunyi. Ayunan kayu bergoyang perlahan, seolah-olah menyuarakan bisikan ketakutan yang tak bisa diucapkan. Raut wajah para ibu, tatapan para petani, semua memancarkan suatu hal, kekhawatiran akan sesuatu yang besar sedang mendekat. Panen kemarin tidak bisa kami bawa pulang, ujung kami dibakar, kami hanya bisa lari. Aku dengar Sindula juga sebagai berdagang. Dia bisa melalui dagang. Di ibuku menangis setiap malam. Ayahku tidak pernah pulang semenjak menjaga perbatasan. Kita tidak bisa duduk dan berdoa saja, kita harus melakukan sesuatu. Aku dan Sinta mungkin akan ke istana, kami harus bicara langsung kepada raja. Tidak, kita berdoa, hati akan berubah. Keesokan harinya, mentari pagi seolah enggan bersinar cerah. Langkah kaki yang biasanya penuh semangat kini terasa berat dan penuh beban. Rakyat berbagai penjuru desa berjalan menuju istana. Wajah mereka pucat berdebu oleh perjalanan yang kelelahan. Tangis terdengar dari anak-anak yang menggenggam erat tangan ibunya. Di hadapan sang raja, mereka tak membawa pemberontakan, mereka membawa kebenaran. Suatu kabar yang tak bisa dibantah tentang serbuan yang mendekat, tentang tanah mereka yang tak lagi aman. Dan raja pun tahu ini bukan sekedar peringatan, ini adalah panggilan untuk bertindak. Paduka, mama kami datang kembali, tapi kami tidak punya kerja. Ladang kami dibakar, anak-anak kami kelaparan, dan rumah kami sisa abu. rakyatku, kehidupan kalian adalah kasihan dari kami. Mahesa, Perintah, Paduka. siapkan pasukan dan bawa ke perbatasan. Kita tidak ingin ada perang, dan kita tidak akan menginjak. Pasukan siap malam ini. Cara kami bagi negeri ini.
Biarlah ini menjadi ujian, bukan dendam. Lindungi, bukan balas dendam. Di batas timur wilayah Tarumanegara, di tengah lebatnya bayangan hutan dan gemuruh angin malam, pasukan kerajaan akhirnya bertemu dengan kekuatan asing yang telah lama mengintai. Mereka tak saling sapa, tak ada diplomasi, hanya pandangan tajam yang berbicara. Disinilah sejarah akan ditorehkan dengan darah dan keberanian. Di antara pohon-pohon tinggi dan tanah yang lembab, suara langkah prajurit menjadi satu-satunya irama terdengar, membelah sunyi dengan degup yang makin cepat. Ada mengambil banyak dan kami akan mengambil. Kalian kesini ingin membawa perang atau damai? Kami datang membawa kekuatan. Tarumanegara hanyalah sejarah lama. Sejarah kami akan kalian hancurkan. Mundur atau siaplah akan berperang. Kata-kata indah tak akan melindungi dari medan perang. Siaplah, kami tak akan mundur. Maka biarlah besok tanah ini dipenuhi dengan darah. Langit mendung, menggantung berat, seakan ikut merasakan beban yang ada di dada tiap prajurit. Tanah basah oleh embun pagi dan juga oleh amarah membara dalam hati mereka. Dua kekuatan kini saling berhadapan. Yang satu demi ambisi, yang satu demi warisan leluhur. Namun Tarumanegara bukan kerajaan, ia adalah semangat. Ia adalah darah dan cerita yang diwariskan turun-temurun. Dan hari itu semangat Tarumanegara melebihi tajamnya tombak, melebihi kuatnya tameng. Karena mereka bertarung bukan hanya untuk menang, tetapi untuk bertahan sebagai bangsa. Pertahankan barisan kita, jangan biarkan mereka menembus. Kami untuk raja kita. Ini belum berakhir. Kemenangan bukanlah pesta. Ia adalah beban. Kata-kata itu tergiang di benak Raja Purnawarman saat ia berdiri di atas gerbang kota memandang rakyatnya yang bersorak dalam syukur. Perang telah usai dan tanah Tarumanegara kembali berdiri kokoh. Tak gentar diterpa badai, namun di balik senyum rakyat dan denting gamelan, sang raja tahu kemenangan bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Ia membangun kembali negeri yang retak, menyembuhkan luka rakyat, dan menjaga perdamaian agar tetap abadi. Hari itu, rakyat Tarumanegara tidak sekedar merayakan kemenangan. Mereka merayakan harapan, negeri mereka selamat, dan sejarah mencatat keberanian mereka. Di bawah langit yang sama ini, raja berdiri bukan sebagai penguasa, tapi sebagai turun. Tanah ini diselamatkan bukan oleh kebencian, tapi oleh cinta. Aku tak ingin dikenal dengan perangnya, tapi dikenal dengan keteguhan untuk melindungi. Terima kasih Paduka, tanahmu kami kembali bernyanyi. Anak-anak kami kembali bernyanyi. Kami tidak akan lupa siapa yang berdiri di depan kami di saat kami. Terima kasih Tarumanegara. Dan Tarumanegara tetap dikenang bukan hanya karena tombaknya, tapi karena hati pemimpinnya. Dan sang raja dengan penuh tekad melangkah maju, bukan untuk berpesta, tetapi untuk menjaga warisan tanah leluhur. Itulah akhir dari perang dan awal dari kejayaan yang akan dikenang sepanjang masa. Lu yang gak benar.
Diam, bukan mati kita lemah. You're fine, so fine, fine, so fine. Ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh mine, mine, oh mine. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. You know you can make my wish come true if you let me treasure you. Treasure, yeah, you are my treasure. You are my treasure. You are my treasure. Yeah, you are treasure. You are my treasure. You are my treasure. You're my golden star. You are my treasure. You can make my treasure come true. You are my treasure. If you let me treasure you, you are my treasure.
paket yuk. Biar orang lain nggak kemudian kami. Biasa. Kami untuk raja kita. Jangan biarkan mereka pakai rendah. Hati kejar untuk iman. Tebang lagi ya.